Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya tentang jadwal waktu subuh Muhammadiyah berbeda dengan Kemenak Bu ya. Hasil Musyawarah Nasional Tarjih ke-13 tahun 2020, Muhammadiyah memutuskan waktu subuh dimundurkan 8 menit. Ada yang nanya gini Bu ya. Jadi, misal ada orang awam dapat brosur imsak Muhammadiyah dan suatu hari dia kesiangan bangun untuk sahur pas di jam imsak tersebut. Sedangkan menurut Kemenak itu sudah masuk waktu subuh. Hukum puasa orang itu gimana Bu ya? Ini hasil Munas Muhammadiyah. Di dalam hal ini ada dalil dan argumen yang ditunjukkan oleh Muhammadiyah. Intinya karena ada koreksi waktu subuh dari kajian dan keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah yang mengatakan adanya perubahan posisi semula matahari di ketinggian minus 20 derajat atau yang masih dipakai Kemenak menjadi minus 18. Maka sebab itu awal waktu subuh mundur 8 menit dibandingkan jadwal yang dikeluarkan oleh Kemenak. Banyak umat yang bingung Bu ya. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya itu bukan hanya waktu subuh saja. Di waktu-waktu yang lain harus berubah juga pada akhirnya. Jadi gini, masalah mengetahui waktu sholat tiba. Sahur itu berakhir di saat subuh itu tiba. Bukan karena omongan seseorang, bukan karena adzan berbunyi, berkumandang. Bukan karena catatan dari Menak ataupun dari Muhammadiyah atau dari NU, bukan dari itu. Subuh itu akan tiba jika fajar shadiq, fajar yang kedua itu sudah tampak. Itu masuk subuh tiba. Adapun yang dilakukan oleh para ulama itu adalah dengan menduga dengan ilmu yang mereka ketahui. Sehingga menentukan subuh akan tiba jam begini, detik ini, menit ini. Maka itu dzon, kita boleh mengikutinya. Asalkan alasan mereka bersandarkan ilmu, kita sah. Apakah dia mulai dari Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah atau Kemenak, asalkan dia mendapatkan hujjah cara menetapkannya, waktu ada hujjahnya, ada dalilnya, menurut mereka ada argumentasinya, kita boleh mengikutinya. Asalkan dalam bahasanya sama, bahwasanya berakhirnya waktu sahur adalah datangnya waktu subuh. Dan waktu subuh adalah di saat terbitnya fajar shadiq. Dan untuk mengetahui fajar shadiq besok, ini kan nggak bisa pakai dengan ilmu. Tentunya ini ada ilmunya. Ilmu mereka hebat, ilmu-ilmu itu hebat, cakep. Dia ngerti detik-detik yang menitnya itu akan tiba waktu zuhur itu ada. Nah, akan tetapi jika kita bisa saja tidak perlu dengan itu semuanya. Dengan catatan dari Kemenak ataupun dari Muhammadiyah, dari NU, kita bisa saja nggak perlukan itu semuanya. Karena apa? Untuk mengetahui waktu sholat itu kita bisa bersandar dengan alam nih, dengan nyata. Kita bisa memperhatikan terbitnya fajar shadiq. Waktu subuh tiba, cukup kita di saat berada di tanah hamparan, matahari terbit. Itu subuh berakhir. Kemudian waktu zuhur sederhana. Zaman dulu ada di daerah kampung, kami bisa menemukan musola, di depannya ada semacam bangunan tinggi 0,5 meter, 1 meter, di tengah-tengahnya ada besi naik ke atas begitu, ada garis-garis, itu adalah menunjukkan kalau ini waktu zuhur, waktu ini. Jadi waktu zuhur kan sederhana, tanpa itu, tanpa jam. Tidak usah pakai handphone. Kita bisa saja melihat waktu zuhur, langsung melihat matahari. Jika matahari di atas kepala kita lalu sudah tergelincir sedikit, matahari di atas kepala kita tergelincir sedikit ke arah barat, maka waktu zuhur sudah tiba. Selesai. Kemudian waktu asar, 2 kali cahaya. Kemudian waktu maghrib terbenam matahari. Kemudian waktu isya adalah bersama hilangnya mega merah. Nah, cuman orang kalau suruh pakai itu kan pusing. Setiap hari harus melihat kepala. Nah ini makanya dengan ilmu yang ada, dengan itu semuanya. Jadi kita bisa mengikuti asalkan mereka punya hujjah ilmiah. Nah, perbedaan itu adalah untuk perbedaan begitu itu ujian dong bagi kita. Khusus yang ahli ilmu nggak usah ribut. Sekarang ke lapangan saja. Mana yang benar di antara keduanya, setelah itu kita pakai lagi. Jadi harapan kami ini adalah tantangan ahli ilmu untuk mencocokkan miliknya Kemenak tadi katanya, kemudian Muhammadiyah. Besok dicek waktu subuh tiba, itu pas atau tidak? Apakah? Nah, kalau di daerah kita mungkin fajar shadiq hampir tidak terlihat karena apa? Kita kebetulan matahari fajar itu bagi kita adalah ketutup sama terangnya kota Cirebon kalau dari sini. Karena kan fajar dari sana. Cari tempat yang nggak ada terangnya kota. Sehingga nanti tampaknya fajar shadiq itu terlihat.
Jadi kan ada fajar kadhib. Fajar kadhib itu ada terang sesaat yang seperti melambung ke atas, kemudian hilang. Setelah itu akan ada terang yang merata. Merata, itulah fajar shadiq tiba. Kemudian waktu zuhur pun juga demikian. Kalau ada perbedaan, nggak usah pusing. Ini perbedaan di kemenak. Ini perbedaan di aplikasi. Dah, nggak usah pusing. Anda lihat matahari. Kalau sudah tergelincir, pas berarti itu yang benar. Kalau ternyata Anda terbukti Muhammadiyah, saya belum buktikan. Setelah pertanyaan bisa saja nanti malam bisa kita coba. Mana yang benar dari Kemenak atau Muhammadiyah. Baru besok diucapkan bahasanya Kemenak salah atau Muhammadiyah. Harus yakin. Kalau memang harus pertama Pak, kita mengikuti sudah sah selagi kita belum terbukti itu salah. Jadi kita mengikuti sah saja baik dari Muhammadiyah atau ini kita mengikuti karena mereka berdasarkan ilmu. Tapi setelah nanti terbukti salah, nggak boleh Anda mengikuti setelah itu. Karena itu dhon dan sekarang yakin. Dhon itu dugaan. Misalnya kita kemarin di mana? Waktu kita sudah adzan, di sana sudah adzan. Tapi di aplikasi belum Bu ya. Ini sudah adzan, mau ribut. Ente lihat, matahari kenceng atau belum? Belum Bu ya, kalau belum masuk. Belum masuk. Berarti ya tidak sah jelas kok pusing. Oh, matahari belum di atas kepala kita lurus kok. Belum masuk waktu zuhur dong. Lurus, tunggu sesaat. Sudah masuk waktu zuhur. Sederhana seperti itu. Sehingga nggak perlu kita mengolok Kemenak salah. Kemudian Muhammadiyah salah. Ya yang ngerti ilmu coba saja turun di lapangan sana nanti. Karena pertanyaan datang hari ini bisa saja nanti boleh Anda mencoba dong. Anda coba dibuktikan. Fajar shadiq itu. Dan ingat, antara kota dengan kota berbeda loh ya. Dari sini ke Jawa Timur itu kurang lebih hampir 10 menit perbedaan. Ini jangan-jangan ini berita Kemenak yang ada di Jakarta dibaca oleh orang Solo. Ini kan bisa, saya tidak tahu betul ini berita ini, saya belum, hanya saya ke rambu-rambu deh, karena pertanyaan sudah ditanyakan, saya harus ngasih rambu-rambu. Jadi, Anda ikut dugaan itu sah, karena itu dugaan dengan ilmu. Seharus kita pakai dhon. Tapi kalau terbukti, sudah subuh, maka nggak sah puasa Anda, harus qadha nanti. Tapi kalau tidak terbukti, tetap sah. Waduh, gimana kemarin saya ikut Muhammadiyah. Tapi berarti kalau menurut Kemenak sudah subuh. Berarti saya nggak sah. Selagi belum terbukti, jangan mikirin puasa Anda sah. Belum terbukti. Kalau terbukti Anda kemarin sahur sudah subuh. Lah, ini berarti terbukti Anda tidak sah puasanya harus mengqadha. Selagi tidak terbukti, nggak usah. Jadi tidak usah ribut, jangan gampang mencaci mengolok. Biasanya menjadikan kayak gini-gini polemik panjang lebar. Ilmu itu jelas. Adanya aplikasi dan sebagainya itu adalah bahasa fikih dhon, dugaan sesuai dengan ilmu yang mereka terapkan. Tapi untuk mengetahui waktu itu bisa langsung di alam nyata. Hakikat, nggak usah pakai ragu-ragu. Untuk mengetahui waktu asar pun juga bisa. Hari ini pun masih bisa. Selagi tidak ada mendung dan seterusnya. Nah kalau ada mendung lagi-lagi ijtihad. Sampai dalam bahasa fikih, ya kebiasaan orang. Kalau pas asar, adzan asar, biasanya orang kerja lagi keluar. Atau ayam berkokok, atau bagaimana. Jadi kalau subuh, berarti ngikuti itu sah dhon. Yang nggak boleh adalah Anda makan seenaknya, nggak ngira ini masih subuh atau enggak. Anda makan blab. Oh jangan. Tapi kalau Anda sudah berpegang kepada pegangan apakah NU, Muhammadiyah atau mana tadi, Kemenak, Anda sah. Yang penting harus ada sandarannya. Harus ada sandarannya. Seperti itu. Dan setelah itu jangan biasa berpolemik, caci maki, olok-olokan. Baru nanti buktikan deh. Dari Muhammadiyah, Kemenak, NU coba duduk membuktikan mana yang paling benar. Kemudian setelah itu damailah, nggak usah biasa caci maki olok-olokan ya. Apalagi orang awam sok hebat nanti mencaci orang lain, mencaci ulama, ya nggak boleh. Ayo indah semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.